Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan, yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tersusun acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua prakata-prakata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan. Yang ketiga yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdus Somad MPD. Untuk memperlancar acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya prakata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Baru Lambat Kota 1. Kepada yang terhormat Bapak M. Taufik Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, para guru SDN Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Suartiningsih selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini bukan semata-mata untuk Bu Wahyu saja, tetapi ini sangat penting bagi kita semua. Mengapa demikian? Kita mendapat kesempatan mengetahui bagaimana pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi budaya positif itu artinya praktik-praktik baik yang nantinya bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi praktik-praktik baik ini, budaya positif ini harus dilakukan oleh para guru. Tidak mungkin kita menerapkan budaya positif itu tanpa kita mulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, nanti mari kita ikuti acara ini dengan baik. Seperti yang saya sampaikan, bukan semata-mata untuk Bu Wahyu, tetapi kita untuk kita semua. Ini merupakan salah satu kegiatan dari program guru penggerak angkatan ke-9, dan sudah Bapak Ibu ketahui
bahwa sekarang ini sudah ada pendaftaran untuk CGP Angkatan 11. Maka dari itu saya mengimbau kepada semua guru yang memenuhi syarat untuk bisa ikut andil, ikut serta dalam kegiatan guru penggerak ini. Karena di dalamnya Bapak Ibu sangat banyak manfaatnya. Seperti yang terdengar mungkin di luar, kalau itu guru penggerak lesok repot tapi benar buah poros bisa tidak seperti itu. Artinya begini, janganlah kita memandang segala sesuatu itu dari nilai negatifnya saja, tetapi mari kita lihat nilai positifnya. Karena dalam guru penggerak ini nanti akan melahirkan para pemimpin pembelajaran, di mana kondisi saat ini, kondisi siswa saat ini yang sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman itu memerlukan pendidikan atau memerlukan layanan pendidikan sesuai zamannya. Tidak mungkin anak sekarang ini kita terapkan pendidikan seperti yang masa lalu. Tidak mungkin, karena berbeda. Kalau ada yang bilang mau sabtu Pak, ternyata Pak malah bagus. Nah, mengapa seperti itu? Karena murid-murid zaman kita dulu, zaman saya ini sekarang, memang berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman kita, itu mengapa kita kuat, kita bisa fight, kita bisa bertempur habis-habisan. Karena apa? Karena kita terbiasa menunda kesenangan. Kita ini zaman saya ke atas itu terbiasa menunda kesenangan. Bayangkan misalnya saya dulu waktu kecil ingin lihat film kartun saja harus menunggu hari Minggu. Betul. Karena saya suka musik, saya mendengarkan musik itu di hari Minggu. Ada acara selekta pop, ada acara. Karena zaman kita itu kita terbiasa menunda kesenangan. Jadi kita terbiasa sabar, terbiasa menunda kesenangan kita itu. Kalau anak zaman sekarang tidak. Anak zaman sekarang HP lagi, internet sudah nyaman, melak mata lah internet. Kalau dulu zaman saya internet masih ke rental, itu pun dibatasi waktunya sejam. Berapa kalau dulu ya? 3.000 nggak betul. Ya Pak ya, 3.000. Itu zaman kita. Jadi kita ini pengen internet, pengen berselancar, kita masih ke warnet, ki ajalan, ki nopas kita. Kalau anak zaman sekarang tidak. Nah, maka dari itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ajarlah anak itu sesuai dengan zamannya. Tidak mungkin kita menerapkan zaman kita dulu. Makanya nanti Bapak Ibu, adanya budaya positif ini untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, bagaimana anak itu bisa berusaha, bisa menyadari apa kesalahannya. Tidak cocok kalau sekarang dihukum telat macam, tidak bisa seperti itu sekarang. Tidak bocah yang misalnya bermakin sakitan dulu, nah itu ke anak itu juga psikisnya akan terdampak seperti itu. Karena mereka sekarang zaman sekarang itu sudah kondisinya seperti ini, informasi sangat cepat, banyak yang akan mereka tiru. Fenomena-fenomena seperti itu menuntut kita untuk lebih memahami bagaimana kebutuhan pendidikan zaman sekarang. Nah, untuk itu semuanya itu sudah terangkum nanti di kegiatan penggerak, di PMM. Nah, di PMM itu banyak praktik-praktik baik yang akan kita temui di sana. Jadi jangan bosan-bosan, jangan sangka-sangka muka PMM. Dengan adanya budaya positif ini, maka diharapkan nanti anak-anak itu secara tergerak hatinya dari kesadaran diri sendiri itu bisa melaksanakan budaya positif tanpa disuruh. Adanya kesepakatan kelas, tidak ada larangan karena
kata dilarang membuang sampah, jangan buanglah sampah pada tempat. Itu hal-hal seperti itu mungkin nanti lebih mengena kepada kita. Misalnya tak bisa tak sampai pokok tobi tak tetap tak bisa. Yang mungkin secara saatnya anak-anak bisa kagetnya itu takut misalnya. Tetapi itu bukan pada kesadaran pada diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan teman-teman yang berusaha untuk ikut CGP pada angkatan 11 ini, saya doakan semuanya lancar karena besok ini hari terakhir. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Saya sendiri dari PP 2 kali ikut tes Bapak Ibu. Gitu. Maka dari itu mudah-mudahan saya doakan semua yang saya ikut bisa lulus. Jadi Bapak Ibu yang sudah P3K tetapi tidak sertifikasi, ini bisa jadi jalan. Sekarang ini syarat PGP, syarat PPG itu harus sudah punya sertifikat guru penggerak. P3K salah satu syarat juga lebih lolos atau lebih banyak peluangnya nanti di sertifikat guru penggerak. Kepala sekolah juga tidak bisa sekarang menjadi kepala sekolah kalau tidak punya sertifikat guru penggerak. Tetapi bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah kita semua menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru yang ada di sini, mari kita bersama-sama membangun sekolah ini. Sebentar lagi sekolah kita insya Allah akan lebih bagus, lebih mentereng. Nah itu harus juga diikuti oleh kualitas yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai sekolah bagus tapi dalam jelek itu. Mari kita bangun budaya positif ini sehingga anak-anak yang kita beri layanan pendidikan bisa mencapai tujuan dan cita-citanya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Somad MPD pada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Alhamdulillah. Ya Rabbana
budaya positif pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Suharti Ningsih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wahyu Suharti Ningsih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul bertemu dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 bersama saya Wahyu Suharti Ningsih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh keberkahan ilmu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 ini bersama saya Wahyu Suharti Ningsih terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pamekasan. Semoga nanti kita bisa berbagi ilmu sharing Bapak Ibu. Bukannya saya di sini untuk mengajari Bapak Ibu, bukan, tetapi kita di sini untuk sharing tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah ini. Nah, di sini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Dr. Andra Milion Wijayanti MPD dan Bapak Munarwi MPD selaku pengajar praktek. Bapak Ibu, karena ini sudah menjelang siang, kita mungkin untuk merefreshkan pikiran ya. Kita mengadakan tes breaking dulu Bapak Ibu ya. Iya. Kita nyanyi bersama Bapak Ibu ya. Berdiri aja Bapak Ibu ya. Tangan ya, ada tangannya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Dua dari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga dari kanan, tiga dari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat menara tinggi. Lima dari kanan, lima dari
mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu sendiri? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Siapa yang tidak setuju Bapak Ibu? Oh setuju. Yang tidak setuju? Siapa yang tidak setuju Bapak Ibu? Oh ada juga ya, berarti beragam ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Ada. Iya, nanti kita makan Ibu. Ya, kita bahas apa yang maju untuk mendapatkan pendapatnya ya. Nah ini Bapak Ibu yang kedua bagaimana? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju semua? Setuju ya. Nanti saya minta pendapatnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Siapa? Tidak setuju? Oh tidak selalu, ada yang tidak selalu, ada yang setuju Bapak Ibu. Nah untuk saya minta pendapatnya Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak ini menurut Bapak Ibu setuju, ada yang tidak setuju. Siapa yang bisa maju ke depan untuk bisa menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dipersilakan. Dipersilakan. Jangan di depan Ibu. Boleh jangan di depan. Sambil diambil dokumentasinya. Berapa? Siapa tahu? Terima kasih Bu Ayu. Tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju. Padahal di situ hukuman ya, kata-katanya hukuman. Di zaman di era Umar ya, Umar sekarang ini hukuman kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya hukuman itu bisa berlaku, tetapi bukan menghukum anak secara fisik, melainkan anak itu disuruh membaca atau suruh membersihkan kelas atau disuruh merapikan sampah atau mengambil sampah atau seperti itu. Jadi saya setuju dengan yang pendapat yang nomor 1. Begitu ya Ibu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin, tepuk tangan buat Bu Wiwin. Selanjutnya ada yang tadi bilang tidak setuju Bapak Ibu. Silakan siapa pendapatnya yang tadi bilang tidak setuju. Tapi silakan. Oh Bu Nasir, silakan Bu Nasir. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Mungkin pada zaman kita waktu pembelajaran sah-sah saja. Cuma sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa pembelajaran sekarang mengikuti zamannya. Zaman anak sekarang dengan kita zaman dahulu tidak sama. Begitu juga pula kebutuhan pembelajarannya. Jadi mungkin kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, malah sebaliknya. Harusnya anak itu disiplin dengan kesadaran sendiri tanpa harus dihukum terlebih dahulu. Entah itu cara guru bagaimana. Bila anak mungkin melanggar aturan, mungkin sebelumnya harus ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya disepakati atau dibuat oleh anak atau siswa sendiri, sehingga mungkin mereka ketika melanggar aturan yang ada di dalam kelas ataupun di mana saja, mereka menyadari, oh begini, kesepakatan yang sudah saya buat, janji yang sudah saya buat menjadi konsekuensi bagi dirinya sendiri, sehingga mungkin akan timbul kesadaran dengan sendirinya tanpa harus ada hukuman. Terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Nasir. Terima kasih atas pendapatnya Ibu. Lanjut yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju tadi? Setuju ya. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat apa alasannya? Kenapa? Mungkin Bapak. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Wahyu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wahyu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini benar, menurut saya pemberian hukuman itu tidak hanya dengan hal-hal kekerasan saja. Malah anak itu akan merasa tertantang ketika dia dihukum dengan hal-hal yang positif. Karena secara tidak sadar, anak-anak itu apa ya? Ya memang tidak sadar kalau dia sedang dihukum, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau diberikan hukuman dengan hal-hal yang berupa kekerasan, anak mungkin akan merasa pemikirannya akan berbeda dengan hukuman secara positif. Ini pernah ditanyakan oleh dosen saya ketika saya uji tesis, karena pembahasan saya tentang pendidikan ramah anak. Dosen mengatakan, kenapa hukumannya tidak menggunakan cubitan atau pukulan seperti itu? Saya katakan, untuk ranah di disertasi di tesis saya, karena memang hukuman tidak berupa hukuman secara kekerasan, Pak. Nah, contohnya kalau yang saya ajukan, misalnya disuruh membaca surah Al-Ikhlas atau disuruh menulis hal-hal yang positif seperti itu. Jadi hukuman tidak hanya berbentuk kekerasan. Dengan begitu anak sudah mendapatkan konsekuensinya dari apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Saya setuju buat itu. Untuk pemberian hukuman boleh dengan hal-hal yang berupa hal positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Wardah. Terima kasih dan saya mohon aplausnya untuk Bu Wardah untuk memberikan pendapatnya. Terus yang ketiga Bapak Ibu, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju? Ada yang mau berpendapat? Apa alasannya setuju atau tidak setuju? Silakan. Bang Segi. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan Bu Dian. Di sini pertanyaan yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi pendapat saya adalah tidak selalu, karena bisa saja penghargaan itu malah akan ketergantungan anak. Menurut pendapat saya, anak itu kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak akan mengerjakan. Jadi selalu meminta. Bu, misalnya ada anak yang pertamanya yang selesai duluan nanti diberi permen misalnya. Nah, besoknya kalau diberi tugas seperti itu, misalnya dia itu selesai terlebih dahulu, dia mengumpulkan dan akan meminta, Bu, permennya mana? Seperti itu. Itu pendapat saya, Bu Ayu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Dian dan Ibu guru yang lain semuanya. Nanti kita bahas ya untuk mengetahui apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman itu dengan hal positif apakah bisa dengan membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak, dan juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa hukuman itu merupakan tingkat terendah Bapak Ibu ya, dan itu kalau bisa tidak dilakukan seperti itu ya. Beda, hukuman itu beda dengan konsekuensi. Nanti kita akan membahasnya bersama. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif.
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, dan keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Konsep inti yang lain yaitu posisi kontrol guru, keyakinan gelap, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu hebat, kita sekarang ya pasti Bapak Ibu hebat tahu ya bahwa kemarin kan ada istilah student center dan teacher center. Ada yang tahu istilah seperti itu Bapak Ibu? Ya, student center ya, pendidikan yang berpusat pada murid, ya. Sedangkan teacher center, pendidikan yang berpusat pada guru. Nah, ada yang mau bedanya? Ya, Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada guru itu berarti merupakan pembelajaran yang gurunya yang aktif di situ, yang berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan siswa hanyalah sebagai objeknya ya. Nah, sedangkan pada pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center itu kita sebagai guru hanya membimbing, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak sendiri. Nah, anak itu Bapak Ibu diibaratkan bukan dibaca sebagai kertas putih, tetapi anak itu dibaca seperti kertas yang kurang. Nah, kita sebagai guru hanyalah untuk memperjelas kata-kata yang kurang itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran program belajar ini dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun diferensiasi itu maksudnya pendekatan pembelajaran kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja kebutuhannya? Kebutuhannya itu berupa kesiapan belajar, berupa minat belajar siswa, dan juga profil belajar. Nanti kita bahas selanjutnya. Adapun profil pelajaran Pancasila di sini ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun yang kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat kreatif, dan kelima bernalar kritis, serta yang keenam mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu adanya miskonsepsi mengenai teori kontrol. Ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, di sini juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang keempat, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jika murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya, walaupun sebenarnya tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid kita ya. Nah, hal demikian itu terjadi kenapa? Karena murid itu bersedia untuk kita kontrol. Jika murid tidak bersedia kita kontrol, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, Bapak Ibu. Saat itu bentuk kontrol murid itu menjadi kebutuhan dasar yang murid tersebut, sehingga murid tersebut itu mau mengikuti perintah kita atau arahan kita, Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha kita untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu mungkin murid itu akan menyadari, kok saya dikontrol, kok saya diperintah terus. Nah, itu akan apa? Akan mencoba menolak bujukan, menyadarinya dan menolak bujukan kita untuk bisa apa? Agar bisa untuk bisa mengikuti perintah kita yang menolak. Nah,
Dan sehingga murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Karena apa? Karena kita apa? Kalau pembatasan bersaing itu mampu menguatkan karakter. Nah itu ilusinya, miskonsepsi ya. Nah yang ketiga, miskonsepsi mengenai bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah Bapak Ibu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas yang gagal Bapak Ibu. Ya mereka belajar untuk rasa buruk karena kamu seperti ini ya. Kenapa kamu seperti ini terus ya? Apa salah ibu? Ayolah jangan seperti itu. Nah itu membuat murid itu merasa bersalah Bapak Ibu, yang merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Nah mereka mereka belajar untuk merasa buruk karena kita sudah mencap mereka untuk apa? Untuk merasa dirinya merasa buruk karena sudah melakukan kesalahan. Nah mereka mengembangkan dialog diri yang negatif untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang sudah bagi guru untuk mengidentifikasi apakah mereka itu sudah melakukan perilaku ini. Karena apa? Karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, janganlah seperti itu, tidak boleh ya seperti itu ya. Nah itu pesan apa? Membuat kakak itu merasa bersalah. Ya. Nah ada juga yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kenapa? Banyak orang dewasa itu yang percaya Bapak Ibu bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu sesuai dengan keinginan kita. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama apa yang dapat dapat kita itu bisa diterima oleh akal kita. Nah, kenapa? Karena sebagai apa? Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang ya. Kalau dalam jangka waktu yang pendek tidak mudah itu ya. Awalnya ya dapat seperti itu kan gitu ya. Itu bisa ya. Tapi dalam jangka waktu panjang murid-murid itu akan ada rasa untuk memberontak ya, memberontak. Nah dan sebuah hubungan permusuhan juga akan terbentuk ya antara guru dan murid tersebut Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah perubahan paradigma stimulus kita harus mengubah Ibu ya, melakukan perubahan dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol atau pendekatan teori pilihan. Nah dari stimulus respon ini kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal tidak ya, setiap orang kan pasti berbeda itu pandangannya ya. Nah itu merupakan teori pilihan dari teori kontrol atau pilihan ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa kita itu manusia itu adalah berbeda, mempunyai karakter masing-masing. Nah ini yang kedua yaitu perilaku buruk dari stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu dari stimulus respon. Nah yang ketiga yang dari kontrol pilihan adalah semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu ya. Kita berperilaku, kita melakukan sesuatu itu mesti memiliki tujuan tertentu seperti itu ya. Sedangkan di stimulus respon itu perilaku buruk itu mesti dianggap suatu kesalahan. Anak nakal, anak mencontoh ini menggambar itu tidak boleh. Nah itu kata kita menganggap salah atau kesalahan, padahal itu sebenarnya anak-anak ingin berimajinasi dengan pikirannya sendiri seperti itu ya. Nah yang selanjutnya yaitu pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Oh ya. Nah pada teori kontrol pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut Bapak Ibu yang mana yang benar? Nah sebenarnya Bapak Ibu ya tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain, tidak ada. Ya, yang ada adalah kita bisa apa? Kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kenapa orang lain bisa dikontrol? Karena mereka sedang menginginkan kita untuk apa? Menginginkan kita untuk menginginkan dirinya untuk kita bisa mengontrol dirinya seperti itu. Ya, jika anak itu tidak mau kita kontrol, maka dia tidak akan mendengarkan kita seperti itu. Terus yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini ya kita kadang-kadang guru itu kan kalau dibujuk dia kan tidak boleh tidak boleh nakal, tidak boleh gini ya. Tapi pada saat anak-anak tersebut tidak mau ya kita akan paksa. Ayo kalau tidak mau masuk, ibu nanti akan marahi atau cubit atau jelas seperti itu ya. Nah, ini ada pada
Dan pada teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi dengan teman-temannya itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru karena setiap anak itu berbeda satu sama lainnya ya. Nah, ini pada stimulus yang selanjutnya itu pada stimulus respons, model berpikir menang atau kalah. Kalau dulu kan kalau udah menang kan kalah seperti itu ya. Tapi kita tanamkan pada teori kontrol atau pilihan ini, kita tanamkan pada siswa itu tidak ada yang kalah, semuanya menang seperti itu ya. Jadi model berpikirnya adalah menang dan menang. Kita lanjutkan. Nah, makna disiplin. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal apa? Padahal itu sungguh berbeda Ibu. Disiplin dengan hukuman itu sangatlah berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak usah dilakukan. Hukuman itu tidak usah dilakukan karena hukuman dan disiplin itu berbeda. Nah, selanjutnya dalam budaya kita, mana kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya. Jadi kecenderungan umum itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi pada dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan sekarang pada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal atau umum Bapak Ibu dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama dan juga latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu sudah coba-coba, tidak mungkin ya. Kita melakukan sesuatu itu ingin mau kemana ya. Kita melakukan apa itu mesti memiliki tujuan tertentu. Nah, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 Bapak Ibu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga apa? Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu di Indonesia itu kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Iya, profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di sini maksudnya yaitu mengacu pada kemampuan siswa untuk memahami, mengamati, menghayati, mengamalkan apa? Mengamalkan nilai-nilai agama yang diyakininya. Untuk apa? Untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, adapun yang kedua yaitu berkebinekaan global ya. Ini mengacu pada kemampuan siswa Bapak Ibu. Kemampuan siswa untuk apa? Untuk memahami keragaman budaya yang ada di seluruh dunia. Tapi apa? Tapi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada pada daerah kita sendiri, Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu bergotong royong ya.
gotong royong itu sendiri mengacu pada kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain, membantu orang lain, ya, berdiskusi atau melakukan sesuatu bersama dengan kelompok lain untuk apa? Untuk mencapai suatu hasil tertentu, Bapak Ibu, itu gotong royong. Nah, adapun mandiri, selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri itu merupakan kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya sendiri, itu mandiri. Tidak tergantung pada orang lain. Mereka melakukannya karena ingin tahu, seperti itu. Nah, itu mandiri, ya, tidak tergantung kepada temannya, bukannya tidak bisa dibantu, Bapak Ibu, bukannya tidak boleh, tapi mereka berusaha untuk bisa melakukannya sendiri sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, sedangkan kreatif yaitu mengacu pada kemampuan siswa dalam berpikir yang aktif, ya, nah, berinovasi, ya, dan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya, entah itu bersama gurunya, entah itu bersama dengan teman-temannya, seperti itu. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila itu yaitu bernalar kritis, yaitu mengacu pada kemampuan siswa untuk apa? Untuk berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Mereka akan mencari solusi. Saya harus bagaimana? Tidak mengandalkan orang lain, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas Anda, Bapak Ibu. Silakan memilih yang mana. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda itu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas maupun oleh kepala sekolah dan mendapatkan suatu teguran, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Itu bagus, itu selalu datang, itu selalu hadir, ya, itu selalu ikut pelatihan walaupun baik itu daring maupun offline, Bapak Ibu, ya, atau mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah sebagai guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid pada lingkungan Anda. Silakan mungkin Bapak Ibu yang bisa menjawab. Yang ketiga. Saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang berusaha dan bertanggung jawab. Iya. Alasannya Bapak Ibu? Karena namanya belajar. Silakan. Sebenarnya tidak apa-apa. Silakan. Terima kasih Bu Wahyu. Ya. Memilih jawaban yang terakhir, saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sini sering kita mendengarkan istilah bahwa kita selama kita masih hidup, setiap hari kita akan belajar. Dan belajar bukan hanya di sekolah, tetapi apa yang ada di lingkungan kita itu merupakan suatu pembelajaran, apalagi mengikuti pelatihan. Di pelatihan kita akan mendapatkan ilmu yang mungkinnya nanti ilmu itu akan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain, khususnya ketika kita menjadi seorang pendidik, akan bermanfaat bagi peserta didik, diri saya sendiri maupun lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Nasir. Silakan Bu Yakub, Bapak Ibu, atas jawaban dari Bu Nasir. Ya, hebat sekali Bu Nasir. Bu Nasir berpendapat bahwa sebagai seorang pendidik perlu hadir di suatu pelatihan itu karena apa? Karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Benar Bapak Ibu? Iya, benar, ya. Bahwa kita itu bukan apa? Hadir ke pelatihan itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena apa? Bukan karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, ya, atau mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai apa? Berprestasi maksudnya, jangan Bapak Ibu, ya. Tapi apa? Tapi kita hadir di pelatihan itu sebagai apa? Sebagai ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Nah, menjadi orang yang berusaha untuk bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri, Bapak Ibu, ya. Agar menjadi teladan bagi anak didik kita nantinya. Terima kasih Bu Nasir. Nah, yang kedua Bapak Ibu,
Nah, silakan dimulai kembali. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Silakan. Yang terakhir, silakan terus. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, Karena ada pepatah. Kura-kura mudah dikejar. Ia dapat cepat berlari. Ilmu yang didapat dengan belajar agar mereka harus belajar sebelum habis. mantap sekali menurut ya. Iya, ya. Nah, nah, di sini betul katanya Bu Ros ya, bahwa bila di sekolah Anda tidak ada aturan untuk memberikan surat teguran, maka apa? Maka apa Bu Ros? Iya, kita tetap datang ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya, kita sebagai guru ya. Kita memiliki amanah yang sangat besar untuk mendidik anak apa? Putra putri kita ya, untuk memberikan ilmu ilmu pengetahuan. Iya, tepuk tangan buat dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kembali Bapak Ibu. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia itu mesti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 Bapak Ibu, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, kebebasan Bapak Ibu ya, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ya. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Seperti apa? Seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa adanya makanan, apalagi minuman Bapak Ibu ya. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan selanjutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kalau kemarin fisiologis yang tadi kebutuhan dasar itu, nah sekarang ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu merupakan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bayangkan Bapak Ibu jika anak kita ya dikucilkan dari oleh temannya, entah itu karena orang tuanya tidak mampu, entah karena lemah fisiknya ya. Bagaimana perasaan kita sebagai guru? Kan masa sedih kan ya? Iya. Nah, itu setiap anak pasti inginnya ada perasaan untuk diterima seperti itu. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Seperti apa? Seperti teman, seperti keluarga, pasangan hidup,
teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana kita bergabung, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, Bapak Ibu. Nah, menjadi apa? Menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui prestasinya dan keterampilan kita oleh apa? Oleh guru kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, seperti anak-anak, apalagi anak-anak kelas 1, Bapak Ibu ya, sudah bisa menulis. Itu akan apa? Akan ya, pada saat timbul rasa bahagia, Bapak Ibu. Ini Bu, sudah bisa nulis A samanya. Saya bisa nulis 1 namanya ya. Nah, itu adanya apa? Adanya penguasaan diri anak-anak. Ya, ingin apa? Menunjukkan kepada orang lain kalau saya bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Walaupun saya tidak tahu, tapi saya ingin dihargai, ya, seperti itu ya. Nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui serta dihormati, Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, kebutuhan ini ya meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kemampuan kebebasan, kebutuhan kebebasan yang tinggi itu akan menginginkan pilihan. Saya ingin seperti ini, Bu ya, saya ingin seperti ini, saya ingin belajar di daerah terbuka. Nah, mereka mesti menginginkan pilihan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, mereka itu perlu banyak bergerak, ya, perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan juga menarik. Itu bagi anak-anak yang suka yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan. Ya, senang. Saya ingin ini, Bu, ingin seperti ini, ya, ingin belajar di sini, Bu. Nah, itu. Kenapa? Karena ingin senang, ya, ingin bermain dan juga ingin tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya itu menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, mereka juga berkonsentrasi tinggi jika sedang mengerjakan sesuatu yang disenanginya. Berbeda dengan tidak suka, saya tidak suka, Bu. Nah, seperti itu ya. Tapi jika sudah sesuatu itu disukai, maka mereka akan apa? Mereka akan berusaha mengerjakannya dengan penuh sukacita. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ya, motivasi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu merupakan apa? Merupakan dorongan, kemampuan atau keinginan yang timbul dari dalam diri kita. Nah, motivasi itu bisa berupa eksternal, berasal dari apa? Dari luar, dan juga motivasi internal, berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, Bapak Ibu. Dan yang kedua itu yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Bukan berarti dia ingin melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu juga berasal dari motivasi dari luar. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghindari motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal itu? Nah, akan seperti itu, bertanya seperti itu dalam hatinya. Nah, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul jika mereka tidak melakukannya, ya. Nah, dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua
yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang yang berperilaku sedemikian yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu, yaitu apa? Orang ini akan selalu bertanya, akan bertanya, apa nanti yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya, jika saya ikut, jika apa yang saya dapatkan, saya dapat apa, seperti itu ya. Nah, ini mereka melakukannya kenapa? Karena untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya, yang menurut mereka itu penting ya, semuanya. Disuruh apa? Ibu ini, disuruh ibu A, disuruh apa? Biarkan untuk mengikuti pelatihan. Oh iya siapa? Seperti itu ya. Tapi mereka muncul karena ingin apa? Saya ingin dipuji, saya ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau dari kepala sekolah seperti itu. Nah ini dari dua ini yang pada yang kedua ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, bukan berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang mempunyai motivasi seperti ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa ya bila saya melakukannya ya. Nah, mereka melakukan sesuatu itu karena apa? Karena mereka percaya akan nilai-nilai yang sudah mereka miliki dan menghargai nilai-nilai yang sudah mereka miliki tersebut. Dengan mereka melakukannya ya, mereka yakini mereka akan berhasil seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, yang tadi yang kita akan bahas Bapak Ibu ya. Hukuman itu Bapak Ibu bersifat tidak terencana. Ya, hukuman itu bersifat tidak terencana. Nah, atau tiba-tiba. Nah, anak-anak ya atau murid itu tidak tahu kalau saya mengambil ini dimarahi oleh gurunya ya. Nah, dihukum oleh gurunya. Nah, mereka kan tidak tahu saya akan dihukum apa seperti itu ya. Nah, dan hukuman ini tidak melibatkan siswa Bapak Ibu, hanya guru yang langsung bertindak seperti itu ya. Nah, hukuman ini bersifat satu arah. Maksudnya gimana? Maksudnya guru lah, pihak guru yang memberikan dan murid itu hanya menerimanya. Murid itu hanya menerimanya menerima hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan ya. Nah, terus selanjutnya hukuman yang diberikan itu bisa apa saja? Bisa berupa fisik ya maupun psikis ya maupun mentalnya Bapak Ibu. Nah, murid-murid itu atau anak itu akan disakiti oleh suatu perbuatan. Benci anak ya, kamu nakal banget ya, kamu sangat nakal. Kenapa kamu nakal? Tidak diajari ya sama anak seperti itu ya. Nah, itu akan menyakiti Bapak Ibu ya, menyakiti diri anak tersebut ya seperti itu. Nah, itu merupakan hukuman. Nah, hukuman ini bersifat satu arah. Nah, murid tidak tahu. Nah, guru yang melakukan hukumannya seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu ya, hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati antara siapa? Antara guru dengan murid, antara kepala sekolah dengan guru seperti itu ya, antara semua warga sekolah ya. Nah, konsekuensi ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, sepakati. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kita lakukan bersama? Oh, mengerjakan di luar Bapak Ibu. Nah itu sebagai apa? Bentuk konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, itu sudah disetujui oleh guru dan murid. Sedangkan hukuman itu tidak, guru langsung memberikan hukuman begitu saja tanpa melibatkan murid. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru. Nah, dan murid sudah mengetahui apa? Mengetahui sebelumnya bahwa jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan menerima ini semuanya. Mereka datang terlambat ke sekolah, apa konsekuensinya? Mereka akan membaca pertanyaan ya, atau mereka tidak kelas selama 5 menit waktu istirahat. Nah, itu bentuk konsekuensi. Nah, itu merupakan itu sesuatu yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mencatat. Bapak Ibu kan sudah tahu ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, nah di sini ada yang pertama tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena apa? Karena terlambat sekolah ya. Nah itu disuruh mencatat. Nah menurut itu ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Benar? Ada pendapat lain? Ada punya pendapat lain Bapak Ibu? Yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Berarti kalau kamu tidak terlambat datang sekolah, berarti kamu harus mencatat seperti itu. Apakah itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Masuk. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini apa? Hukuman apa? Ya. Ini hukuman apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu karena terlambat hadir ke sekolah adalah hukuman ya. Kita nanti bahas Bapak Ibu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman Bapak Ibu ya diingat ya. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Terus yang kelima, air. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah ya, berarti yang pertama ini Ibu konsekuensi, yang kedua Ibu hukuman, ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, dan yang kelima konsekuensi. Kita lihat bersama jawaban yang benar. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Bahwa mencatat 100 kali di dalam buku ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Karena apa? Karena tidak dibahas sebelumnya. Kalau kamu terlambat, kamu nulis seperti ini, ada dan kira-kira. Saya rasa tidak ada ya. Jadi itu bersifat satu arah karena hanya guru yang memberikan, bukan kesepakatan antara siswa dengan murid, dengan guru maksudnya ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman ya, karena ini bersifat satu arah dan diberikan oleh guru. Murid tidak tahu kalau dia terlambat dia akan dihukum seperti apa. Nah, ini masuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Karena hanya gurunya yang mengetahui ya, yang langsung memberikan kamu push up. Nah, sedangkan kok saya push up, guru saya cuma tidak memakai maskernya. Itu ya, tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, sedangkan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena sudah dicoret-coret buku teman ya. Nah, yang selanjutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga termasuk konsekuensi ya, karena sudah disepakati bersama Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya Bapak, silakan. Yang sebelumnya saya mendengarkan penjelasan dari belakang. Oh iya, silakan. Apa bedanya pas hukuman dan konsekuensi? Jadi secara substansi ini menurut selentingan dari apa yang saya tangkap itu semuanya hukuman. Jadi pada konteks apa dari pernyataan-pernyataan yang ada di layar itu yang menggarisbawahi atau yang menekankan bahwa itu sebuah hukuman. Sekiranya di nomor 3 semua kan bisa jadi nomor 2 ya, bisa jadi pernyataan ini akan menjadi konsekuensi
dengan menuliskan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu termasuk konsekuensi gara-gara tidak hadir di sekolah sehingga ia mengelilingi lapangan basket? Ya, jadi yang ingin ditekankan itu bagaimana dari kalimat itu bisa menjadi sebuah konsekuensi, karena kayaknya dari pernyataan itu apa bedanya katanya keluarga itu bahwa hukuman dan konsekuensi itu kan jadi mohon penjelasannya, apa cukup diganti kalimatnya atau bagaimana? Terima kasih Bapak Somad. Di sini ya contoh nomor 2 Bapak Somad ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Perlu diingat ya, kita antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu diberikan satu arah oleh gurunya, ya gurunya tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Murid itu tidak tahu Bapak, tidak tahu kalau kita terlambat hadir ke sekolah kita akan apa, kita akan mendapatkan apa, kan seperti itu. Nah, sedangkan konsekuensi, kenapa tidak dimasukkan ke konsekuensi? Kenapa? Karena konsekuensi itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Nanti kalau kita melakukan kesalahan, ya kita akan mendapatkan apa? Anak-anak itu sudah tahu. Itu kalau konsekuensi Bapak. Sedangkan, nah seperti ini. Nah ini hukuman, ya itu terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tidak tiba. Nah, sedangkan hukuman itu merupakan apa? Bersifat satu arah. Guru yang memberikan hukuman kepada anak-anak itu. Nah, anak-anak itu hanya menerima tanpa tahu kenapa kok saya dihukum seberat ini, padahal kalau memang tidak menggunakan masker atau seperti itu ya. Kenapa saya harus keliling lapangan ya? Kalau hanya terlambat 5 menit datang ke sekolah seperti itu. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dengan murid, sehingga ini sedangkan ini yang nomor 2 ini dimasukkan ke hukuman. Kenapa? Karena tidak adanya kesepakatan bersifat satu arah seperti itu ya, dan hanya apa? Dan hanya guru yang memberikan. Kamu keliling lapangan, kenapa Pak? Karena kamu terlambat. Nah, guru mereka tidak tahu. Murid tidak tahu kenapa. Kalau saya akan dihukum kalau saya telah bersekolah dengan cara mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, seperti itu. Makanya ini dimasukkan ke dalam hukuman. Seperti itu teman-teman. Iya, silakan. Mungkin ada kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena sudah disepakati bersama. Nah, yang sedangkan hukuman yang selanjutnya itu membuat anak sakit. Kenapa? Karena kadang-kadang dicubit, ya kadang-kadang kita mengucapkan bahasa yang kurang pantas kepada anak. Sedangkan konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka yang pendek, bukan dalam jangka yang panjang. Sedangkan hukuman dalam jangka yang panjang, rasa sakit hatinya itu lama Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya anak itu akan membenci kedisiplinan, ya karena sudah dihukum fisik oleh gurunya. Sedangkan pada konsekuensi anak itu akan menghargai disiplin. Kenapa? Karena sudah disepakati terlebih dahulu, ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang guru itu bilang kamu salah, kamu nakal. Nah, anak itu akan membuat dirinya salah, meler dan juga seperti itu ya. Nah, itu pada hukuman Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan pada konsekuensi ini konsep diri yang baik. Nah, kita menanamkan keyakinan pada anak-anak seperti ini apa konsekuensinya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya untuk anak pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena mereka takut dihukum oleh gurunya. Ya, itu pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi hukuman, untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Karena sudah disepakati bersama antara pihak guru dengan pihak murid. Seperti itu. Nah, yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan itu merasa tak dihargai. Karena anak-anak itu apa? Karena anak marah ya. Oh, saya itu kok dimarahin di depan teman-teman.
jangka panjangnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Iya. Ini ada masih tanggapan dari rumah di belakang. Ini apa Bu Yulia? Silakan. Mohon maaf bukan mengganggu. Ini ada bisi-bisi tetangga. Tadi mengenai tentang jawaban 1, 2, 3 mengenai hukuman. Dan yang 45 masuk konsekuensi. Ini hanya menambahkan saja dari pendapat Bu Wahyu. Mungkin setelah barusan kita menyimak dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, mungkin bisa ditekankan yang namanya hukuman itu lebih menekankan kepada fisik anak maupun psikologi secara langsung. Tetapi konsekuensi tidak. Contoh, mengganti kertas tugas teman, itu kan yang mengganti itu tidak merasa disakiti fisiknya. Malah mereka lebih menyadari bahwa kita harus mematuhi aturan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Itu juga tidak menyakiti secara langsung kepada anak yang melanggar aturan tersebut. Tetapi lebih menyadarkan anak bahwa inilah kalau kita tidak hati-hati mungkin seperti itu. Jadi intinya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu mungkin lebih dititikberatkan kepada bukan pada kesepakatannya, karena mungkin yang nomor 1 bisa menjadi konsekuensi bila mana ada kesepakatan siswa dengan guru. Seperti itu kalau mau menitiberatkan pada kesepakatan, tapi lebih menitiberatkan bahwa hukuman itu lebih menitiberatkan pada anak yang melanggar itu fisik maupun psikologisnya itu kena atau disakiti, tetapi pada konsekuensi tidak, tetapi memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih Bu Nasir. Ya, silakan. Iya, baik. Sama-sama sharing ya Bu ya. Kalau menurut saya dari tadi hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau menurut saya konsekuensi itu merupakan suatu dari tindakan ya, dari apa ya, respon dari suatu tindakan anak yang itu bisa bersifat positif maupun negatif. Artinya akibat dari apa yang tindakan anak itu yakni bersifat positif maupun negatif. Sedangkan hukuman, menurut saya hukuman itu lebih hukuman itu adalah bagian dari konsekuensi. Artinya hukuman itu konsekuensi tetapi arahnya lebih ke negatif menurut saya dari apa tindakan anak. Konsekuensi itu anak tahu kalau saya bertindak seperti ini konsekuensinya apa. Berarti kalau hukuman anak-anak itu menurut saya tidak tahu apa dari tindakan saya ini akan menghasilkan apa, seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan antara Bu Nasir dengan Pak Bayu ya. Memang benar bahwa hukuman itu biasanya kebanyakan menyakiti fisik, sedangkan konsekuensi itu hanya berupa pembelajaran agar anak itu sudah melakukan lagi. Nah, konsekuensi itu terjadi dan biasanya antara kedua belah pihak, Bapak Ibu ya. Nah, kita menyadari kalau kita melakukan kesalahan ini maka kita akan mendapatkan ini, itu konsekuensi. Sedangkan hukuman kita tidak tahu kalau kita salah kita akan seperti apa, kita akan mendapatkan apa. Nah, itu tidak tahu. Itu kalau hukuman seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lanjutkan kembali? Ya, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol di sini terdiri dari penghukum, ya kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, di sini kita lanjutkan. Tak usah dulu.
Ini video yang pertama Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan video yang kedua. Kita lanjutkan dengan video selanjutnya Bapak Ibu. Tidak sama.
Berarti posisi guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, pada posisi penghukum, yang guru itu yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah, tidak pernah tidak salah, selalu saja salah. Nah, ya. Nah, selanjutnya kata-kata guru sebagai pengontrol itu penghukum, selalu pasti selalu yang terakhir kamu selesai, tidak pernah selesai pertama, pasti selesai yang terakhir. Nah, selanjutnya kata-katanya, nah guru ini sepertinya apa? Selalu percaya hanya ada satu cara apa ada pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dirinya sendiri kepada siswa. Nah, indikatornya bagaimana pada posisi kontrol penghukum ini? Nada suaranya tinggi Bapak Ibu. Kamu ya, apa tuh yang tahu saya? Awas kamu kalau dan mau gunakan itu ya. Nah itu, nada suaranya tinggi Bapak Ibu. Nah, bahasa tubuhnya makanya biasanya kadang-kadang melotot Bapak Ibu ya. Nah, dan jari-jarinya menunjuk kamu ini anak nakal, selalu saja terlambat, selalu saja salah. Nah, itu menunjuk Bapak Ibu. Dan juga mengupdate. Nah, semoga Bapak Ibu di sini tidak ada seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, yang kedua, yaitu video yang kedua narasi itu adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut daripada sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah itu akan menggunakan kepentingan sesaat ya, yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah ini ada kata-kata yang keluar, kata-katanya itu lebih lembut daripada posisi penghukum. Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu akan begini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada indikator pembuat merasa bersalah, nah ada nada suaranya memelas. Guru itu nada suaranya menggunakan memelas Bapak Ibu, halus atau sedih, yang membuat perasaan murid itu merasa bersalah. Saya bersalah seperti ini karena saya terlambat sebenarnya ya. Nah, bahasa tubuhnya berapa pada anaknya? Lesu, kelihatannya lesu ya, kelihatannya seperti itu. Nah, sedangkan kita lanjutkan posisi yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, guru pada posisi ini itu biasanya tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka mengontrol murid itu dengan cara persuasi, diajak bekerja sama. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa apa? Berupa hubungan yang baik antara guru dan murid. Nah, sedangkan pada posisi teman ini kadang-kadang menggunakan apa? Menggunakan humor, ya bercanda kepada siswanya ya untuk mempengaruhi mereka Bapak Ibu. Nah, guru pada posisi kontrol teman ini akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ada yang lain? Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini pada kamu. Nah ya, nah ada kata lagi yang lain kata-katanya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Tapi lain kali tidak terlambat lagi. Nah itu contohnya ya. Nah ini contohnya ibu Bapak Ibu dan dua suaranya ramah ya. Namanya teman Bapak Ibu kan bagaimana ya persuasi ya. Ramah, akrab dan juga kadang-kadang diselingi dengan rasa bercanda ya. Adapun bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya itu kadang-kadang bibirnya tersenyum dia nakal. Nah itu berarti guru memposisikan dirinya sebagai teman kepada murid. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, memantau ini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan apa? Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nanti kita berbeda dengan murid ya. Nah, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, posisi kontrol pemantau di sini akan selalu berkata ya, peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan hal ini. Nah, itu maka berarti guru memposisikan dirinya sebagai memantau. Nah, adapun indikatornya nada suaranya datar Bapak Ibu ya.
ya, tidak menghardik, saya posisi penghukum. Nah, bahasa tubuhnya juga formal, ya formal tidak bercanda kayak teman, ya seperti itu. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir, posisi control manager. Posisi ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar apa? Agar murid itu dapat menemukan solusinya atas permasalahan dapurnya itu. Nah, seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut, bisa jadi pemantau atau manajer ya. Nah, ada pun kata-kata pada kontrol manajer ini yaitu ayo apa yang kita yakini, kembali ke ayat 16 Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, kamu memberikan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini merupakan kata-kata dari guru sebagai posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nah, indikatornya ada suaranya tulus, tidak dibuat-buat Bapak Ibu. Nah, bahasa tubuhnya juga tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, diharapkan kita sebagai guru yang memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manager, bukan pada tempat-tempatnya itu Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol ini, ya, ada identitas gagal pada posisi kontrol dan juga pada posisi kontrol penghukum dan juga membuat orang merasa bersalah. Ini bisa menghadapi motivasi karena itu ada akan terjadi identitas gagal. Sedangkan pada teman dan pemantau identitasnya bisa berhasil atau sukses karena tetapi kontrolnya dari luar, bukan dari pribadi dari sendiri ya, bukan pribadi dari murid maksudnya. Yang ketiga yang terakhir identitas manajer sebagai manajer, maka murid itu akan terjadi motivasinya berhasil. Kenapa? Karena murid itu bisa mengontrol dirinya, bisa menyesuaikan, bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mohon Bapak Ibu, siapa yang mengatakan ini dari 5 posisi kontrol itu? Guru apa? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, apa manajer? Pembuat rasa bersalah. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Itu penghukum. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Ada yang penghukum. Kita cek lagi nanti ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman ya. Nah, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai apa? Teman ya. Nah, kita selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa posisi kontrolnya? Pemantau apa manajer? Dan pemantau ada yang manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah, menghukum, atau pemantau? Membuat merasa bersalah kita cek. Wah, itu. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Yang mengatakan itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena itu divonis ya. Kalau mereka itu selalu salah, itu berarti penghukum ya. Ayolah lakukan ini dengan ibu atau bapak. Nah, itu berarti kita sebagai teman ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Nah, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai pemantau. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti itu apa? Hukum ya. Hukum ya. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Pertanyaan tematik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Yang kedua, mengapa keyakinan kelas itu penting untuk
Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas. Itu banyak nantinya. Nah, kita masukkan ini, kita jawab sama-sama. Peraturan kelas itu merupakan serangkaian kalimat yang mengatur murid tanpa terlebih dahulu memahami tujuan mulianya, ya. Nah, sedangkan pada keyakinan kelas, nah, keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, ya, yang disepakati secara tersirat maupun tersurat antara siswa dengan guru, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada apa? Pada keyakinan seseorang agar dapat lebih termotivasi dirinya untuk lebih bersemangat dalam apa? Dalam menjalankan keyakinannya, ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, dan tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama yaitu kita harus melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, kita menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita jadikan perhatian pertama dari nilai-nilai yang sudah disepakati bersama itu. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama sesuai kelompok. Nah, yang terakhir yaitu membuat poster atau apa yang akan muat di sosial media, ya. Nah, sedangkan pembentukan keyakinan kelas, ya, yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, Bapak Ibu, ya. Nah, berupa pernyataan universal berbentuk kalimat positif. Maksudnya kalimat positif ini, contohnya jangan berlari di koridor, Mas. Diubah dengan apa? Berjalanlah di koridor seperti itu, ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu dibaca kalau jangan atau dilarang kan merupakan kalimat negatif. Nah, itu diubah menjadi kalimat positif. Nah, iya, tepatnya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak pasal itu, ya. Mudah diingat dan juga dipahami oleh siswa. Nah, dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan juga apa? Semua warga kelas itu ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas. Maaf, tulisannya salah Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Pada peraturan kelas itu sudah jelas, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, pada keyakinan kelas itu merupakan bentuk tanggung jawab murid. Nah, seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu sebagai bentuk apa? Dan keyakinan kelas itu sebagai bentuk menghormati orang lain, ya. Nah, di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti apa? Berarti berkomitmen, Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin apa? Ingin tepat waktu datang ke sekolah, ya. Nah, yang peraturan kelas selanjutnya yaitu dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang melakukan kekerasan berarti kan kalimat negatif. Ini berubah menjadi apa? Menjadi keselamatan atau menghormati orang lain. Ya, itu keyakinan kelas. Nah, pada peraturan kelas selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini di keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif apa? Kesehatan, ya, karena kalau memakai narkoba kan bahaya Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran semuanya, ya. Nah, pada keyakinan kelas kita harus apa? Menghormati orang lain atau bersabar, ya. Menggunakan masker itu pada peraturan kelas. Bisa juga Ibu, bisa, ya. Bisa budaya tri. Utamakan budaya tidak apa-apa. Yang penting tidak menggunakan bahasa negatif atau kalimat negatif, ya, pada keyakinan kelas ini. Nah, gunakan masker. Nah, kalau keyakinan kelas kita berdoa bisa kesehatan, bisa untuk keselamatan, ya. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk juga untuk keselamatan. Kalau bisa juga berjalanlah di sepanjang koridor seperti itu, ya. Itu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses ya. Bapak Ibu. Karena ini kan waktunya Ibu juga. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses global
mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya. Bukan kita mencari solusinya, tapi murid yang mencari solusinya. Kita hanya memimpin saja, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bukan kita menyuruh kamu tidak boleh seperti itu, bukan. Tapi kita mendampingi, memimpin. Ya, memimpin adalah apa? Agar murid bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ini menurut Kelson Gosan tahun 1996, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya untuk membuat anak yang merasa gagal itu kembali apa? Menjawab, karena berbahasa itu menjadi positif kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, namun berkata, halo. Lanjutkan Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Nah, pada menstabilkan identitas ini, guru akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Itu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari solusinya, apa yang salah. Tapi apa? Tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak rasa begitu. Nah, apakah kamu sudah mencari teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu merupakan kalimat-kalimat apa yang dipakai guru untuk menstabilkan identitas anak. Seperti itu. Kita lanjutkan. Pada validasi tindakan yang salah, apa tujuannya? Yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, Bapak Ibu. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, guru akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini lagi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, kamu juga boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Nah, ini merupakan apa? Merupakan tindakan validasi dan tindakan yang salah yang diucapkan oleh guru. Nah, selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam menanyakan keyakinannya ini, guru akan mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, kata lain, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kata-kata yang lain, guru bisa berkata, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kata-kata guru dalam menanyakan keyakinan murid-muridnya. Nah, silakan simak videonya Bapak Ibu.
Terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa benar dan mungkin Bapak Ibu sebentar sebelum saya tutup, saya ingin mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau tanya, maksud dihukum oleh penghargaan itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maisaro, terutama Ibu Maisaro, Bapak Ibu. Dihukum untuk penghargaan, Bapak Ibu. Untuk penghargaan itu ya, kadang-kadang kita kepada siswa yang sudah pintar namanya itu, kalau bisa menjawab kita akan memberikan, siapa yang bisa menjawab akan Ibu berikan permen namanya. Nah, itu merupakan bentuk hukuman sebenarnya Bapak Ibu ya. Dalam pengaruhnya jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek ya, penghargaan itu bisa membuat anak-anak itu lebih bersemangat. Oh, saya dapat ini kan, kita dapat permen. Keesokan harinya lagi, oh saya dapat permen. Tapi pada jangka panjang mereka tidak akan merasakan ya Bapak Ibu. Jika anak-anak itu tidak mendapatkannya pada suatu hari, atau kita itu anak-anak itu pindah kelas dan anak yang tersebut tidak mendapatkan penghargaan lagi dari gurunya. Cuma dari ucapan terima kasih ya, sama kamu benar. Nah, tapi anak-anak itu tidak mendapatkan permen seperti yang bulan sebelumnya itu dilakukan. Nah, itu termasuk bentuk hukuman pada penghargaan. Nah, pengaruh yang selanjutnya yaitu penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Menurut saya itu merusak hubungan. Kenapa? Penghargaan itu jika satu anak mendapatkan penghargaan, ya maka anak yang lain akan merasa iri. Kok itu saja yang dapat penghargaan, kok saya tidak mendapat penghargaan, seperti itu ya. Nah, itu membuat anak itu yang tidak mendapat penghargaan akan melakukan apa? Tidak menyapa, bisa juga tidak menyapa pada anak-anak tersebut, bisa timbul iri atau sudah dosamu itu yang bisa kesayangan ibu bisa ditemani. Nah, itu merupakan contoh dari apa? Penghargaan merupakan hukuman. Nah, penghargaan itu juga bisa tidak efektif Bapak Ibu dalam jangka yang panjang. Kalau dalam jangka yang pendek itu efektif karena bisa anak-anak itu lebih bersemangat. Tapi kalau jangka panjang tidak efektifnya karena anak itu akan ketergantungan, akan rasa ketergantungan oleh penghargaan yang didapat dari gurunya tersebut, seperti itu Ibu. Iya, oke, bagaimana? Mungkin ada lagi? Tidak ada? Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu.
atas kehadirannya. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Wahyu yang sudah menyajikan diseminasi tentang budaya positif.